Selamat sore, salam mutiara dari Kalimantan Selatan. Sekarang tanggal 27 Februari 2001, kita mau mendatangin petani kembang kol di Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uyak, Kabupaten Tabalong. Perjalanan ini untuk menuju ke kebun kembang kolnya Pak Yuda, melewati perkebunan karet rakyat. Wah. Kita lagi menuju ke kebun brokolinya Pak Yuda. Oke. Ya. Mood ya. Lumayan jauh dari jalan. Kita menuju ke lokasi kebun brokoli melewati irigasi. Di Desa Lumbang, di kebunnya Pak Yuda, kebun brokoli. Sekarang ini mau proses panen rayanya. Jadi kita mau ngomong-ngomong sebentar. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Nah, ini teman-teman tapi kita mau tanya-tanya kan, Mas ya, siapa tahu ada pengalaman di daerah lain, terutama di seputaran Kalimantan Selatan. Karena untuk budidaya kembang kol ini masih sangat-sangat jarang, Pak ya. Betul. Tapi saya lihat memang di daerah Tanjung, khususnya di Kecamatan Muara Uyak, kembang kol ini udah ada beberapa spot-spot yang udah ditanam. Salah satunya ada di Desa Lumbang. Dan ini Pak Yuda ini salah satu petani andalan dari NPK Mutiara. Mulai bertanam padi, cabai, dan sekarang kita mau mereview ke tanaman kembang kol. Kalau boleh tahu Pak ya, kita kan ingin mengorek sedikit untuk pengolahan tanah dulu Pak. Kita kan tidak tahu pengolahan tanah yang Bapak pakai. Betul. Sebelum bertanam, khususnya untuk tanaman horti, itu yang paling utama pengolahan tanah. Ya. Nah, pengolahan tanah ini harus dalam artian pupuk mikro dan makronya harus pas, harus seimbang. Terus untuk masa dalam artian seimbang itu antara kompos sama pupuk dasarnya ini harus pas, dan pupuk dasarnya kita pakai Merauke yang ada, yaitu untuk 16-16 untuk taburan pertama. Nah, yang kedua untuk pertumbuhan itu kita pakai Sprinter. Nah ini Pak. Kita pakai Sprinter yang ini untuk dasaran pertama kali, dasaran sama paduan sama kompos. Walaupun perbandingannya harus seimbang lah. Seandainya ini sekilo, kompos paling enggak itu 4 kilo. Untuk berapa? Untuk sekitar 5 meter. 5 meter ya. 5 meter panjang. 5 meter panjang. Untuk pupuk pertumbuhan kita pakai Sprinter sama profesional ya, bagus. Ini dikocor atau ditugal? Ditugal. Ditugal lebih efisien, ditugal karena jangkanya panjang. Ya. Kalau dikocor itu cepat reaksinya, cuman habis cepat. Ya. Nah, untuk nutrisi daun kita pakai MAP sama Vitoplek untuk nutrisi daun. Nutrisi daun ya. Nah, Semprot. ini semprot, khusus semprot Vitoplek sama ini. Ini cukup 3 sendok dalam satu tangki 16 liter. Vitoplek setengah bungkus cukup. Setengah bungkus yang 2,5 gram. Ya, cukup itu. Kita irit. Interval untuk penyemprotan Interval penyemprotan 3 hari sekali. 3 hari sekali. Dalam seminggu 2 kali cukup. Terus untuk mempertahankan buah, Ya. Kita perlu kalium dan kalsium supaya tahan di cuaca. Kita pakai MKP monokalium fosfat ini. Ya. Untuk kalsiumnya? Kalsium kami pakai kalinitra, pakai karate.
proses pemanenannya. Standar ukuran yang bisa diterima di pasar dalam satu kelopaknya itu dalam satu kelopak minimal setengah 4 on, maksimal 8 on, bahkan sampai kalau yang memang bagus perkembangannya bisa 1 kilo satu pohon. Panen sampai usia berapa hari? 50 hari sudah panen. 50 hari udah panen. Harga kalau masalah harga Pak? Kalau masalah harga tergantung di pasaran. Ya, paling murah yang pernah Bapak tanam? Yang saya alami itu 15.000 sekilo. Kalau sekarang ini? Sekarang lumayan, selawe sampai 27. 25 sampai 27 ya. Nah, ini semua produknya. Ini review singkat aja Pak. Jadi memang Pak Yuda ini udah tahu bukti dari produk dari PT Merauke Tetap Jaya, dan kita memang udah cukup lama kenal dengan beliau. Dan untuk tanaman brokoli ini yang keberapa Pak kalau boleh tahu? Yang ketiga kali. Ketiga kali ya. Semuanya alhamdulillah sukses semua. Tergantung harga di pasaran yang menentukan. Kalau masalah tanaman sukses semua. Kalau harga itu kan kita nggak bisa menentukan. Ikutin pasar ya. Ikutin pasar. Nah, ngomong-ngomong Pak ya, ini kan kita lihat di sini ada kacang, ada terong yang diisi untuk tumpang sarinya. Selama ini Pak, kan kita belum tahu, mungkin petani yang lain, apakah ada kelebihan atau kekurangan jika dilakukan tumpang sari tersebut? Mungkin dari segi pemakaian pemupukannya lebih maksimal, atau kalau masalah pemakan atau pemupukan itu sama aja, nggak ada bedanya. Keuntungan dari tumpang sari itu karena sambil menunggu brokoli itu panen, seperti terong itu terlebih dahulu sudah panen, seperti timun kayak ini timun ini mungkin sampai nggak percaya, ini 60 kayu tapi sudah keluar 500 kg. Jadi, nah ini Pak ya, ini pengalaman dari Pak Yuda sendiri. Dia sistem tumpang sari salah satunya dengan timun. 60 pohon sampai sekarang dia udah metik kurang lebih 500 kilo. Ya. Nah 500 kilo. Ini juga ada terong, kelihatan terong belum panen Pak ya. Nah, panen sudah 3 kali, dapatnya 1,5 pikul. Kalau timun sendiri Pak, harga sekarang lumayan lah, 3.000. Kalau terong harga 8.000. Ini mungkin bisa jadi pengalaman terutama di seputaran Kalimantan Selatan. Kalau di Jawa ini mungkin udah tren lah ya. Nah, karena daerah Tabalong sendiri itu kan salah satu pintu untuk memasuki ke ibu kota yang baru di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan kedepannya dari tanggapan dari pemerintah Kabupaten Tabalong ini, tanaman brokoli salah satu tanaman yang jadi primadonanya. Dan juga saya mendengar-dengar Pak ya, ini rencana mau ada penanaman bawang merah ya Pak ya. Betul. Nah, ya. Dan itu aja dulu. Mudah-mudahan setelah kita mau melakukan panennya ini, kita akan meliput lagi ke tanaman bawang merah. Kita nunggu info dari Pak Yuda. Sekian dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Joko Waluyo dan Pak Yuda. Salam mutiara. Dia aja. Ini iki piro Mas? Caranya apa sih Mas panen ini Mas? Ini 50 hari aja ya? 50 hari ini. 3 sampai 4 batang Pak ya, 27.000. Mudah-mudahan harga bagus terus ya Pak ya. Ini walaupun di musim yang ekstrim Mas, cuaca tidak mendukung sebenarnya. Mudah-mudahan lah hasil bisa
menutupin biaya-biaya yang gagal panen, terutama kebun duriannya. Ya, terima kasih.